yang menentukan ya saja yang menjadi tugas seorang suami tapi tidak standing. Saya di sini hanya sedikit. Yang pertama adalah bahwasanya ketika kita sudah berniat menikah antara suami dan istri, itu yang paling penting adalah mempersiapkan. Jadi ketika sudah menikah itu bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan bagaimana Rasulullah bersabda, beliau jika mendapati para pemuda yang belum menikah, beliau mengatakan ya maksyar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aqwatu lil basar wa ahsanu lil farji man lam yastati' 'alaihi bisawm fa innahu lahu wajah. Jadi para pemuda itu diberikan pilihan atau diberikan nasihat oleh Nabi. Baik para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki al-ba'ah. Nah, itu artinya kemampuan. Bisa yang disampaikan tadi, kemampuan itu bisa dari aspek kemampuan finansial atau kemampuan dari aspek seksual ya. Jadi mampu dari kedua kemampuan ini ya. Maka kata Rasulullah kalian maka segeralah menikah. Jadi jika itu sudah dimiliki oleh seseorang ya jangan mudah-mudah. Ada orang itu yang pacarannya 5 tahun. Selain pacaran sendiri itu juga bermasalah. Ya, masih belum sah, masih bukan mahram orang lain atau interaksinya sudah seperti suami istri, bermasalah secara apa? Juga membuka pintu-pintu maksiat. Jadi sudah mengingatkan ketika sudah siap ya harus disegerakan menikah. Kalau belum siap, apa solusinya? Kata lagi solusinya adalah malam yang terjadi alaihi saum, berbanyak puasa. Jadi berbanyak puasa itu dalam artian ya harus bisa mengendalikan puasa itu kan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika belum mampu ya jangan cari cara-cara yang lain ya. Jadi kalau Allah ya Rasulullah. Nah, kemudian di hadis itu Rasulullah juga mengatakan bahwa pernikahan itu salah satu tujuannya adalah innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi untuk menjaga kehormatan kita, aghaddu lil basar, matanya lebih terbuka. Ketika orang sebelum menikah itu kan pilih-pilih, masalah. Tapi juga kita ketika sudah menikah itu kan sudah ada tadi penyaluran kebutuhan biologisnya. Sehingga ketika sudah menikah ya sudah yang dimiliki ya itu saja. Maksudnya fokus ke yang dimiliki, jangan mikir-mikir yang lain. Artinya harus bisa menahan diri ya dari godaan. Karena biasanya ketika orang sudah menikah itu banyak godaan yang pertama dari godaan yang lain, baik itu godaan yang sifatnya haram, yang artinya seribu orang punya istri kemudian lihat ada istri orang lainnya jelas haram. Nah, tapi kalau belum punya istri gimana? Belum punya suami gimana? Punya atau enggak? Gitu. Ya itu kalau yang perempuan rela kan gitu oleh laki-laki. Nah, itu kan nanti masalah. Artinya kalau bisa kita ada punya keinginan seperti itu ya jangan sampai menyakiti pasangan. Makan baik. Jadi ketika tujuannya untuk menjaga kehormatan. Kayak di Al-Quran itu kan bersama di surat An-Nur itu tidak hanya bagi laki-laki dan bagi perempuan. Yang laki-laki diperintahkan untuk jabul dunia atau sorry oleh jabul dunia. Jadi menentukan pandangan yang menjaga pandangan dan menjaga kehormatannya. Yang perempuan juga seperti itu. Ayat itu dengan atau sorry oleh jabul. Tapi di An-Nur itu yang menarik itu yang jelas bukan perempuan kan bagaimana kalau dia menjaga aurat kecuali bagi orang-orang yang memang dibolehkan ini auratnya bagi suami
Sehingga ini kita bisa melihat bahwa memang laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk saling tadi, laki-laki menjaga pandangan, yang perempuan itu ya, karena pertanyaan ya dua hal itu harus tetap. Kemudian yang akhir ya, kita juga insya Allah di sini sudah sering membaca dan mendengar Al-Quran bahwasanya tujuan diciptakannya manusia pada pasangan itu adalah atau pernikahan itu adalah untuk adanya kebenaran. Kita sepuluh wilayah. Saya dulu sering berikan sampai pun saya guru kami waktu itu mengatakan bahwa orang yang sudah menikah itu adalah orang yang sudah punya tempat tinggal sejatinya. Meskipun pada hakikatnya ya belum punya rumah sendiri atau misalnya masih tinggal di TNI ya, untuk tertua indah. Tapi pada hakikatnya sudah menikah itu sudah punya tempat tinggal. Ternyata dalam Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa tujuannya adalah nikah 10 wilayah. 10 kalau misalkan ayat 10 itu kan bahasa Arab artinya tinggal. Jadi kalau ditanya ayo atas 10 gimana kamu tinggal, kita 10 wilayah. Itu artinya bukan tinggal gitu ya, tapi untuk merasa tenang ya bersama dengan istri. Jadi istri itu ibaratnya sebagai rumah kita. Kita di luar itu kita suami misalnya kerja kemudian hari-hari minta waktu dilakukan dan lain-lain. Ketika pulang kita 10 wilayah harusnya harus ada ketenangan. Jadi yang istri juga paham ya suami pulang jangan malah diomel pesantrennya milik kayak mulai lagi. Jadi yang suami juga seperti itu juga paham ketika misalnya istrinya tidak bekerja ya, hanya fokus mengurus rumah, jadi kalau sudah punya anak, mengurus anak, jadi jangan dianggap istrinya itu kan di rumah. Sampai itu oma sebagainya, karena memang ketika istri sudah fokus di rumah ya hanya pekerjaan, justru suami yang harus membagikannya karena kewajiban kita rumah tangga itu kewajiban itu dan kita suami masih anakku sendiri ya, kewajiban suami ya. Jadi memang istri itu kewajibannya itu sebenarnya hanya itu tadi, itu benar biologis ya, kali wajib. Tapi ketika istri melaksanakan kewajiban rumah tangga itu dia sudah melaksanakan tugas tambahan, maka ini harus bisa menghargai ya, upaya yang dilakukan oleh suami dengan menjalani atau menyadari kewajiban masing-masing. Suami menjalani kewajibannya dari kewajibannya memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Istri juga seperti itu menjalani kewajibannya terutama taat kepada suami. Allah hubungan rumah tangga ini akan harmonis ya. Karena masing-masing menjalankan kewajiban, maka secara otomatis masing-masing juga akan mendapatkan hanya sesuai dengan porsi dulu yang saya sampaikan dan pelajaran amin. Jadi sudah kerja calon sudah datang siapa orangnya ya, nanti sampai kita permukaan baru semuanya sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir saya ya 5 menit apa ya, saya mau cerita. Ceritanya ini baru kemarin dari sumber. Ini menarik untuk saya sampaikan karena topiknya itu berkaitan dengan tugas tanggung jawab suami maupun istri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Raden sama Ustaz Haji. Tugas misalnya ada pakaian di rumah yang kotor, yang numpuk atau ada banyak kotoran, itu yang wajib melakukan pekerjaannya itu ya. Ya, saya teman betul, memang betul. Tapi mohon maaf, peran dan fungsi seorang laki-laki, suami dan istri itu harus saling terkonek, harus dikerjakan bersama-sama. Maksud saya kemarin itu sampai
2 jam 3 jam itu ngeri cerita. Baru kemarin saya nangis sampai di hati saya. Ini saya nggak mau bela siapa-siapa, nggak mau bela yang laki-laki atau yang perempuan juga nggak mau menyalahkan aku. Dia nikah kurang lebih suami istri ya, saya mau cerita. Ini saya nggak mau bela yang laki-laki, juga nggak mau menyalahkan yang itu. Dia nikah sekarang, umur pernikahannya kurang lebih 10 tahun. Dia punya anak 4, laki-laki 3, 1 perempuan. Profesi yang laki-laki sebagai pegawai PTT di Puskesmas. Kemudian yang perempuan ini seorang pengajar guru BTK. Sebenarnya ini nggak layak untuk dipertontonkan atau nggak layak untuk dilakukan oleh seorang, misalnya seorang perempuan yang notabene seorang guru. Tapi ini fakta, ini terjadi, dan dia sampai bilang ini bahasa saya membahasakan sudah di ujung tanduk bahwa pernikahan ini kayaknya berat dan nggak tahu ini mau dikemanakan, mau dibawa ke pengadilan agama atau gimana. Dia konsultasi sama saya kasih solusi. Sebetulnya problemnya itu problem bersama di dalam keluarga, dalam rumah. Tapi kalau atas kuno tadi disampaikan oleh Ustaz Tajud, memang betul. Nanti pada suatu saat jenengan harus punya tempat sendiri, harus punya rumah sendiri. Saya nggak ngomong tempat atau rumah itu harus makan, tidak harus. Yang punya ada tempat mukim yang Anda hidup di situ itu nyaman. Itu aja. Kalau misalnya pengen buat yang gedung, yang tingkat misalnya tingkat 3 atau itu kan belakangan. Yang penting Anda berdua. Oke, bisa dipahami. Dari situ nanti jenengan akan merasakan yang namanya alitas kuno. Ketika misalnya masnya dari luar kerja capek, terus kemudian dia mau pulang kemana? Kan butuh istirahat, butuh tempat untuk tidur. Terus ketemu siapa lagi? Kan nggak mungkin ketemu sama orang lain. Atau di warung kopi seharian kan nggak mungkin. Atau main terus kemana kan nggak. Akan kembali kepada istri. Nah ini terbalik, cerita yang tadi itu terbalik. Yang laki malah di rumah, yang perempuan malah di luar. Kira-kira salah apa? Itu pun tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari seorang suami. Jadi saya mohon, pesan saya itu peran masing-masing, peran suami dan istri itu harus sama-sama tahu. Misalnya peran suami tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, misalnya istri tugasnya apa, misalnya mendidik anak. Kalau misalnya si istri itu bekerja sebagai wanita karir, itu hanya sifatnya membantu. Nah ini terbalik, ini gajinya yang perempuan itu lebih tinggi daripada si laki-laki. Akhirnya apa? Egonya naik. Akhirnya apa? Akhirnya mau menang sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak mau dikalahin dari siapa pun, termasuk dalam urusan nyuci piring tadi saya sampaikan. Karena topiknya itu peran suami istri, nyuci baju, mandiin anak, ngelandani anak, masak pun dilakukan oleh seorang laki. Dia sebetulnya sabar. Oh itu betul, ya apa namanya itu tugas saya. Tapi mbok yo, ini kita ambil peran bersama-sama. Gitu. Maksud saya, jangan sampai egonya nanti yang perempuan terjadi seperti itu. Saya pesan, ya Mbak ya. Oh itu tugas laki-laki bukan perempuan. Karena suami itu tadinya berkata seperti itu, tapi faktanya fakta di lapangan, fakta di kondisi real di masyarakat kita itu pengambilan peran masing-masing. Jadi dilakukan bareng-bareng. Saya juga nyapu tiap hari, tapi nggak ada yang nyuruh. Saya lakukan. Kalau pengen nyuci ya sebisanya saya. Suami istri saya juga nyuci, harus nyuci. Kalau saya mungkin kalau berarti saya cuci sendiri. Kalau diambilin ya nggak apa-apa. Yang penting hati kita rela menerima keadaan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, ini sampai di ujung. Kenapa? Karena ini di ujung tadi karena nggak bisa mengambil peran masing-masing. Jadi kalau persiapan pernikahan diantaranya adalah secara psikologis
yang pertama terus kemudian cara mental itu kan dia mentalnya nggak seperti itu, sampai orang tuanya pun mertuanya sampai bilang kalau dari sisi ekonomi mungkin bisa berkata ya, misalnya dari sisi ekonomi kekurangan secara keuangan, secara finansial, nanti kita semuanya juga mengalami seperti itu, semuanya bisa mengalami hal seperti itu. Jadi siap mental aja, siap mental, persiapan mental ya aja. Karena kita kayak melihat oh nikah itu tangga saya enak-enak aja kok, nikahnya nggak ada masalah. Tapi sekali lagi problem yang paling krusial dalam kehidupan itu di rumah tangga, dan ibadah yang terlama itu di rumah tangga, di pernikahan. Kita melakukan pernikahan pun juga melakukan separuh agama, kan nggak mungkin kita jomblo karena jomblo itu kayak belajar kan gitu ya. Terus dalam suatu situasi dan kondisi apapun harus siap menerima, itu maksud saya. Terus misalnya saya pesan yang perempuan, ini ya pesan yang perempuan, misalnya kok misalnya yang laki itu secara finansial cari pekerjaannya kok misalnya gajinya kurang atau buat kebutuhan kurang, itu yang harus dipahami yang perempuan. Karena apa ya, itu tadi kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau kebutuhan kita tiap hari misalnya hanya 50.000, berarti kan kita bisa hidup rumah tangga ya. Yang nggak bisa itu kan yang keinginannya yang didahului. Nanti nggak ada masalah, it's problem. Maksudnya no problem kan, nggak ada masalah apa-apa. Iya, nah, keinginan itu yang harus kita harus disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Itu kasusnya yang pengambilan peran itu, jadi yang melakukan tugas di rumah semuanya itu yang laki-laki, yang perempuan hari libur, hari Sabtu, hari Minggu. Kalau dulu di SD itu kan libur kan, itu malah keluar melakukan kegiatan sama teman-temannya buat TikTok kayak gitu. Kan gimana? Berangkat dari keluar dari rumah nggak ada izin ya, kan perempuan kalau keluar rumah pun harus izin suami. Kalau nggak dapat izin akan dibendu sama dimarahi sama malaikat. Malaikat nggak suka kan, dimurkai sama malaikat. Kalau suami misalnya nggak izin nggak apa-apa sebetulnya, tapi lebih baik izin. Kalau izin nggak apa, karena nikah itu mula'abah, harus siap untuk misalnya main-main, harus siap. Yang terakhir saya akan menyampaikan sesuatu yang menyenangkan jenengan. Di ayat Al-Quran itu, nikah itu membuka pintu rezeki. Nikah itu bisa menjadikan orang kaya. Dan ada ayat Al-Quran, iya kunu fuqara'an yughnikumullahu min fadlihi wallahu wasi'un. Misalnya kita nikah nggak dapat, belum punya apa-apa, kalau nikah insya Allah kan punya anak bawa rezeki suami dapat dari rezeki dari istri dapat, misalnya terus kita kerja bareng-bareng. Karena apa? Kita meyakini bahwa kita ini nggak punya apa-apa, terus yang membedakan punya apa-apa itu kan bukan kita. Karena apa? Karena sebenarnya Allah kan. Karena apa? Kan nggak mungkin kita, karena kita ada yang mengadakan, nggak mungkin kita ada ada dengan sendiri kan nggak. Begitu juga dengan pernikahan. Mungkin Anda suami istri, jadinya Anda nggak tahu, maksudnya Anda nggak tahu kan suami istrinya kan nggak tahu. Tahunya kan sekarang, wah ini kalau istri saya, kalau suami saya. Dan ini Anda harus merawatnya, Anda harus mempertahankannya. Jangan sampai setelah nikah hubungannya dibawa ke pengadilan negara. Sebisa mungkin dibentengi dengan segala kekuatan apapun, jangan sampai pernikahan Anda kandas, apalagi terjungkir ya, apalagi diombang-ambingkan gelombang di samudra laut. Dan Anda belajar pernikahan Anda itu pelabuhan yang terakhir, bukan pelabuhan sementara ya. Kok ini wae gak enak, sama saja rasanya. Tidak punya kapan itu buruk, punya kapan sekolah. Tinggal bagaimana cara mengelolanya. Ya, sama. Ya, yang penting Anda harus sehat, Anda harus fokus dalam kehidupan, jangan lupa beribadah,
sholatnya jangan ditinggalkan di waktunya, karena kunci keberhasilan saudara itu hanya dua, sholatnya mantap ya, dan yang kedua harus baik pada orang tua, guru walid ya. Udah, itu aja itu lakukan. Punya apa harus, misalnya kemarin apa namanya kurang baik hubungan dengan orang tua, saudara, kerabat, kanan kiri dan lain sebagainya. Mulai hari ini ya, setelah pulang dari Jawa, Anda harus memperbaiki semuanya. Nanti hubungan dengan keluarga, terus kemudian nanti dengan kerabat atau keluarganya dari suami terus. Kalau harus disampaikan. Oke, yang dari saya kurang lebih. Ada pertanyaan? Yang ditanyakan? Ini ada waktu kurang 5 menit. Enggak ada pertanyaan. Pak, hukumnya ini Ustaz, ini LC ini haji. Yes, ini saya ini apa saya ini? Saya itu ngomong sama orang ketemu di warungnya, ngomong cerita rumah nongonan. Nanti tak kasih solusi. Kalau kira-kira cocok ya mau. Kalau enggak ya apa-apa. Itu baru kemarin itu. Ya itu cerita tadi intinya ya. Ya percaya sama saya, Mas. Itu percaya dan sampean adalah orang yang pertama kali saya ceritakan sampai aib-aibnya semuanya. Ada yang satu yang enggak saya sampaikan di sini karena itu sebuah aib dan aib itu dosa untuk saya. Monggo, barangkali ada pertanyaan kurang 3 menit. Mari telepon. Ya monggo ketemu. Sudah Ya, kita doakan. Sudah cukup ya? Ya. Kita doakan bareng muka-muka. Oh ya. Heeh. Kita berdoa mudah-mudahan penilaian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, Amin. barokah, dan apa namanya punya anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan yang terakhir tidak punya utang. Tidak punya utang. Tidak punya utang. Apa tidak? Ini biasanya doanya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Boleh pulang nggih. Ini terus juga apa-apa nanti pengen apa nih? Sahur nang kene. Sahur. Oke, sahur.